Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amrozi Paturaman Suyanto dengan NIM 230111215 selaku perwakilan dari tim saya untuk merepresentasikan bisnis model kanvas dan menguraikannya untuk tugas Saudara dalam muda kali ini. Ya, jadi langsung saja ya teman-temannya kita masuk ke materi bisnis model kanvas saya. Untuk merepresentasikan bisnis model kanvas saya akan menjelaskan kesimpulan-kesimpulannya saja. Jadi nggak terlalu terperinci gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya memakai bisnis model kanvas yang dimana di dalamnya itu terdapat 12 komponen. Dari ada problem, existing alternative, solution, key matrix, unique value proposition, high level concept, kemudian channel distribution, early adopter, unfair advantage, customer segment, revenue stream, kemudian ada cost struktur. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan atau menguraikan 12 komponen bisnis model kanvas dari bisnis saya ini secara singkat dan tidak terlalu terperinci, jadi mungkin agak kurang jelas, tapi saya sebisa mungkin menjelaskan dengan cara yang kognitif. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu menguraikan singkat mengenai 12 komponen BMC bisnis saya. Yang pertama yaitu problem atau masalah. Masalah utama yang dihadapi pelanggan. Yang pertama contoh, banyak orang ingin camilan pedas dan praktis, tapi sulit mendapatkan yang enak dan higienis. Kemudian yang kedua, segmen atau customer segmen atau segmen pelanggan, yakni kelompok orang yang menjadi target pembeli produk. Contoh, remaja, mahasiswa, pekerja kantoran, keluarga yang suka camilan pedas, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu unique value proposition atau nilai unik yang ditawarkan, yaitu nilai unik yang saya tawarkan terhadap produk saya. Alasan utama ini seperti apa namanya di situ saya lampirkan eh, sedikit penjelasan, yakni alasan utama kenapa orang harus memilih produk saya atau produkmu bukan produk orang lain. Contoh, pentol kriwil punya rasa khas, bisa pilih tingkat pedas dan tersedia dalam bentuk siap makan atau frozen beku. Kemudian solution atau solusi, jawaban dari masalah pelanggan. Contoh, menyediakan camilan kekinian dengan rasa gurih, pedas, kemasan menarik, dan mudah dibeli online. Kemudian yang kelima channel, saluran penjualan dan promosi, atau bisa disebut cara produk sampai ke tangan pelanggan itu seperti apa. Contoh, Growback atau Boot, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kemudian yang keenam ada revenue stream atau sumber pendapatan. Dari mana saja bisnis mendapatkan uang atau mendapatkan keuntungan. Contoh, penjualan langsung, frozen food, paket hemat, pre-order, dan potensi franchise kemitraan. Kemudian yang ketujuh yaitu cost struktur atau struktur biaya. Ya, biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan bisnis, contoh bahan baku, kemasan, alat produksi, promosi, sewa tempat, dan biaya delivery. Kemudian yang ke-8, key metrics atau indikator utama keberhasilan. Hal penting yang diukur untuk mengetahui keberhasilan bisnis. Contoh, jumlah porsi terjual, pelanggan tetap, pengikut media sosial, rating di GoFood atau GrabFood. Kemudian yang ke-9 ada unfair advantage, keunggulan yang tidak bisa ditiru pesaing, yakni kelebihan khusus yang sulit ditiru oleh kompetitor gitu maksudnya ya. Contoh, konsep rahasia, bumbu khas, konsep viral, dan strategi pemasaran yang kuat. Yang ke-10 ada high level concept, yakni konsep tingkat tinggi atau konsep inti sederhana. Penjelasan lebih lanjutnya yaitu seperti penjelasan singkat yang mudah dimengerti oleh orang awam. Contoh, pentol kriwil itu seperti bakso aci kekinian yang bisa langsung dimakan atau disimpan dalam kulkas. Kemudian yang ke-11 ada early adopter atau pengguna awal, yaitu orang-orang pertama yang paling mungkin tertarik dengan produk. Contoh, anak muda aktif di media sosial, karena promosinya kita tuh salah satunya juga melalui media sosial. Kemudian mahasiswa yang suka jajanan viral, biasanya kan mahasiswa ada yang suka searching-searching di TikTok gitu, lihat makanan-makanan viral, ya biasanya pentol-pentol dan lain-lain itu banyak berseliweran di sana. Kemudian yang ke-12 ada existing alternatif, yaitu alternatif yang sudah ada atau pesaing, yaitu produk lain yang bisa jadi pilihan pelanggan. Contoh, bakso aci, seblak instan, tahu bakso yang belum tentu punya rasa dan kemasan praktis pentol kriwil. Nah, kemudian kembali lagi ke 12 komponen dari BMC saya tadi. Yang pertama dari problem. Tadi kan saya sudah menjelaskan singkat terkait 12 ini itu apa aja. Ya, ini kemudian yang saya pakai dalam bisnis model kanvas di produk saya yang pertama yaitu problem. Yang pertama, camilan sehat, murah, dan enak, sulit ditemukan dalam bentuk praktis. Yang kedua, pelanggan sering bosan dengan camilan yang itu-itu saja. Yang ketiga, banyak camilan pedas yang tidak memiliki standar rasa dan kualitas.
Solution atau solusi. Satu, menawarkan pentol kriwil dengan rasa gurih dan pedas khas, tekstur kenyal, dan bumbu spesial. Kemudian yang kedua, tersedia dalam bentuk siap makan dan frozen. Yang ketiga, kemasan menarik dan higienis, bisa dibawa pulang atau dipesan secara online. Kemudian ada unique value proposition, yaitu tampilan pentol kekinian dengan cita rasa khas, pilihan tingkat pedas dan bisa dinikmati langsung atau disimpan sebagai frozen food. Kemudian ada sebentar. Kemudian ada Unfair Advantage, yaitu yang pertama resep rahasia bumbu kriwil yang khas dan susah ditiru. Yang kedua, brand lokal yang fokus pada tren jajanan viral dan strategi digital marketing. Kemudian yang ketiga, kemampuan produksi, skala kecil menengah dengan kualitas yang konsisten. Kemudian di sini ada juga customer segment, yaitu remaja dan anak muda, penggemar makanan viral dan pedas, mahasiswa dan pekerja kantoran yang butuh camilan praktis. Yang ketiga, keluarga yang ingin stok makanan ringan di rumah seperti frozen food dan lain sebagainya. Kemudian ada juga existing alternatif. Yang pertama, bakso aci, tahu bakso dan jajanan serupa yang dijual bebas. Yang kedua, camilan pedas instan atau frozen yang dijual di minimarket. Yang kemudian ada K-metrik, satu, jumlah porsi terjual per hari, dua, jumlah pengikut dan engagement media sosial, tiga, jumlah pelanggan tetap atau member. Yang keempat, feedback dan rating dari aplikasi food delivery. Kemudian ada high level concept, yaitu pentol kriwil adalah pentol kekinian seperti seblak yang viral di TikTok, tapi bisa langsung makan atau disimpan di kulkas sebagai frozen snack. Kemudian ada channel distribution. Yang pertama yaitu penjualan langsung, booth, gerobak, event, kuliner. Kemudian yang kedua ada online delivery, GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Kemudian yang ketiga ada media sosial, Instagram, TikTok, WhatsApp. Kemudian yang keempat ada bazar kuliner dengan cara komunitas. Selanjutnya yaitu ada early adopters, pengikut tren. Yang pertama pengikut tren makanan di media sosial, TikTok, IG, YouTube dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua mahasiswa atau mahasiswi di sekitar kampus dan kos-kosan. Kemudian yang ketiga pelanggan layanan pesan antar makanan offline. Kemudian juga ada cost struktur. Yang pertama biaya bahan baku, tepung, daging, bumbu. Kemudian yang kedua kemasan dan peralatan, cup, sendok, banner, meja. Kemudian yang ketiga biaya promosi digital dan influencer. Yang keempat komisi platform food delivery. Dan kemudian ada juga revenue streams dari 12 komponen BMC saya tadi. Yang pertama yaitu penjualan harian pentol kriwil langsung. Kemudian penjualan frozen food, pre-order, dan reseller. Paket hemat atau bundling, dan program loyalitas. Potensi franchise di masa depan. Ya mungkin teman-teman semua, saya hanya bisa menjelaskan sampai sini saja. Sebenarnya saya masih bisa menjelaskan lagi terkait proposal saya atau proposal PhD saya ini sampai ke modal dan estimasi keuntungan, sampai ke break-even point. Tapi karena waktu yang telah ditentukan oleh panitia hanya 7 sampai 10 menit, mungkin saya cukupkan sampai sini. Saya ucapkan terima kasih. Saya perwakilan dari tim saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.